Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. pagi Selamat Pak. pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Berarti suara Pak Teguh sudah bisa didengar ya. Untuk Iya Pak, PPT-nya, ya PPT-nya sudah muncul juga. sudah Pak. Baik, ya. Sambil menunggu yang lain gabung, sambil kalian pada absen juga, kita mulai saja perkuliahan untuk pagi hari ini, lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Sebenarnya untuk cara fiksasi ini sudah diterangkan waktu praktikum ya. Jadi ini nanti PPT-nya sebagian saya ambilkan dari PPT-nya praktikum. Oke, jadi untuk cara fiksasi ini perlu sebagian ya, sebagian organ itu kadang perlu perlakuan khusus sebelum dilakukan fiksasi. Contohnya misalnya pada jaringan otot atau muskulus ya yang susunannya itu terlalu rapat gitu ya. Jadi bisa kalian lihat kalau misalnya otot rangka gitu ya, otot rangka atau otot penyusun daging ya, daging kalau di tubuh manusia maupun di tubuh hewan itu kan susunannya sangat rapat sekali. Nah, untuk bisa membuat nanti cairan fiksatifnya itu lebih leluasa masuk ke dalam sel-sel penyusun jaringan otot atau muskulus. Nah, itu perlu dilakukan maserasi istilahnya ya. Tapi sebenarnya maserasi ini lebih umum ke tumbuhan ya, bukan ke hewan tapi ke tumbuhan. Hewan hanya beberapa saja yang harus dimaserasi terlebih dahulu. Tapi kalau di tumbuhan itu lebih sering ya. Jadi maserasi ini jika jaringan terlalu padat seperti jaringan otot atau lainnya, maka perlu diberikan perlakuan sebelumnya untuk proses disosiasi ya, disosiasi selama fiksasi. Ini Pak Teguh lagi sariawan, sakit banget kalau dipakai ngomong. Sariawannya ada di bawah lidah sebelah kiri. Jadi kalau dipakai ngomong terus sariawannya itu tersenggol gigi atau apa, sakit sekali ya. Jadi ngomongnya agak pelan-pelan. Disosiasi selama fiksasi. Larutan maserasi bukanlah larutan fiksatif, sehingga setelah proses maserasi, larutan harus segera dimasukkan, maaf ini bukan larutan ya, tetapi organnya harus segera dimasukkan ke dalam larutan fiksasi kembali. Ya. Ini kalau pada jaringan hewan atau organ hewan, sedangkan pada tumbuhan itu untuk memisahkan ya, memisahkan senyawa aktif atau senyawa yang diinginkan gitu ya, supaya bisa terpisah dari senyawa-senyawa yang lain ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar ekstrak etanol dari serbuk rimpang kunyit gitu ya, untuk mendapatkan kurkuminnya atau zat yang lain ya. Nah, untuk mendapatkan zat-zat aktif ini itu tentu saja nanti larutan maserasi yang digunakan akan berbeda-beda. Misalnya etanol nanti tujuannya untuk mendapatkan zat aktif apa gitu ya. Metanol ya, kalau kurkumin pada serbuk rimpang kunyit itu biasanya digunakan etanol ya, ekstrak etanol ya. Jadi maserasi itu adalah untuk mendapatkan ekstraknya kalau pada tumbuhan, ekstrak dari senyawa aktif ya, senyawa aktif tertentu yang terkandung dalam jaringan tumbuhan tersebut ya. Bisa dari akar, bisa dari rimpang, bisa dari batang, daun dan sebagainya ya. Jadi tentu saja si bahannya itu harus dihancurkan terlebih dahulu ya, harus dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dilakukan maserasi atau ekstraksi untuk mendapatkan senyawa aktif yang diinginkan. Tetapi kalau pada organ atau jaringan hewan, maserasi ini lebih cenderung untuk disosiasi ya, jadi lebih melonggarkan ya, perlekatan ya antar sel gitu ya. Jadi lebih longgar. Kalau contohnya adalah pada muskulus itu kan, kalau kalian lihat otot rangka itu kan saling tumpang tindih gitu ya. Bahkan kalau nggak hati-hati satu sel itu
2 atau 3 sel bisa dianggap sebagai satu sel ya, karena saking rapatnya, hanya dilihat seperti bercabang saja. Terus sebenarnya itu adalah beberapa sel memang ya, karena saking rapatnya. Nah kemudian untuk cara fiksasi ini yang konvensional biasa dengan perendaman ya, yang sudah kalian lakukan mungkin atau praktikumkan ya. Jadi karena online mungkin hanya dengan contoh-contoh saja ya. Kalau misalnya sudah offline ya bisa langsung dipraktekkan. Ini mudah ya. Kalau saya dulu, Pak Teguh dulu waktu kuliah praktikum teknik hewan ya langsung praktikum ya, langsung dikerjakan. Jadi biasanya burung dara atau ayam gitu ya, atau ikan gitu, langsung atau tikus gitu ya, langsung kita bedah, itu praktek langsung, kita bius dulu, kita bedah, kita isolasi organ, kemudian kita fiksasi, kita cuci dulu, kemudian fiksasi, dan seterusnya ya, sampai membuat embeddingnya, jadi ditanam di dalam parafin cair gitu ya, kemudian dilakukan setelah dingin dilakukan pemotongan dari blok si hasil embedding tadi. Kemudian ya semua proses dilaksanakan gitu ya, walaupun tidak semua praktikan melaksanakan satu-satu gitu ya, tapi paling enggak dikerjakan sendiri gitu ya, satu kelompok itu mengerjakan sendiri gitu ya, sehingga sampai nanti dihasilkan potongan dari blok itu yang berupa pita ya, berupa pita tipis parafin yang di dalamnya ada potongan organ ataupun jaringan yang sudah kita buat untuk dibuat preparat ya. Nah biasanya dari pita itu supaya tidak mengkerut gitu, kita rendam dulu di air hangat. Nah pas dia mengapung di air hangat itu, kemudian kita ambil menggunakan gelas preparatnya. Nah, kita ambil dari bawah ini, kemudian si pitanya itu sudah menempel di gelas preparatnya. Ya, kemudian dilakukan proses yang selanjutnya ya, dehidrasi, diparafinasi dan sebagainya. Tetapi untuk fiksasi secara konvensional ini adalah merendam ya, merendam organ maupun jaringan yang kita isolasi, yang akan kita gunakan untuk preparatnya, kita jadikan preparat yang akan kita amati. Jadi ini istilahnya wadahnya namanya plakon ya. Jadi kalau kalian beli di apotek atau di tempat orang yang jual alat dan bahan kimia itu bilang saja plakon ya. Nah ini formalin ya, formalin atau kadar formalin 10% atau formalin buffer atau poin ya, poang, kalau bacanya poang, tulisannya poin, larutan yang digunakan. Nah ini bisa bertahan cukup lama ya, bertahan cukup lama, tetapi harus diperhatikan wadahnya ini harus benar-benar wadah yang tertutup rapat ya. Jadi walaupun sudah ditutup dengan plakon ini masih bisa kering ya, masih bisa menguap. Nah, saya punya banyak spesimen ya, namanya spesimen kan ini ya, sebelum dibuat preparat itu namanya spesimen yang sudah saya simpan dalam larutan fiksatif seperti ini. Tapi karena plakonnya itu tidak saya isolasi gitu ya, artinya masih ada celah untuk dia menguap, akhirnya ya kering gitu ya. Untuk sebelum benar-benar kering itu sudah saya cek, sudah ketahuan gitu ya, cairnya sudah hampir habis, terus saya tambahin lagi dengan poin lagi, kemudian berusaha saya isolasi gitu ya, sehingga bisa cairannya itu bisa bertahan lebih lama, tidak menguap. Karena kan kita kadang kalau sampelnya itu banyak sekali gitu ya, hasil penelitian, hasil percobaan kita, dan sampelnya banyak sekali kan, kadang kita tidak bisa langsung mengerjakannya ya, sebagian dulu. Nah, ini harus disimpan secara lebih lama dan harus benar-benar aman gitu ya, untuk bisa dilakukan proses yang selanjutnya. Masih sama ya, lakon. Bisa plastik ya, kalau tidak terlalu lama masa penyimpanannya boleh digunakan plastik, tapi yang paling aman yang botol gelas ya, atau kalau yang plastik itu istilahnya plakon, tapi kalau yang botol gelas ya tetap botol gelas ya. Botol gelas yang kaca itu lebih tahan lama ya, dan lebih rapat juga.
Nah ini seperti mungkin kemarin ya, sama di PPT yang praktikum, jadi tebal irisan jaringan atau organnya itu sekitar 3-5 mm. Ya. Kemudian volume cairan itu harus 15-20 kali lebih banyak daripada organ yang difiksasi. Kemudian jenis cairan fiksasinya bisa formalin 10% atau formalin buffer, ya. Kemudian bisa larutan poin yang paling umum ya, yang digunakan. Nah, selain fiksasi yang konvensional yang menggunakan perendaman, nah ini mungkin yang belum didapat waktu praktikum, itu ada cara fiksasi dengan cara perfusi, ya. Dengan cara perfusi, yaitu memaksa larutan fiksatif masuk ke dalam jaringan menggunakan alat, ya, biasanya digunakan untuk pengawetan hewan yang baru mati atau hewan yang masih hidup tetapi di bawah pengaruh anestesi, ya. Jadi masih hidup tapi habis dibius gitu, ya, itu bisa dilakukan fiksasi secara perfusi. Fiksasi ini untuk jaringan yang harus segera difiksasi tetapi tidak dapat diambil dengan cepat. Ya, contohnya adalah jaringan saraf. Ya. Alat yang digunakan namanya kanula glass. Jadi kan jaringan saraf itu kan memang susah ya. Memang susah karena istilahnya ada saluran tersendiri gitu ya di saraf sentral, ya, nervus sentral sama nervus perifer, ya. Nah itu kan tertutup gitu ya, tertutup dengan organ-organ yang lain, ya, tertutup dengan organ-organ yang lain, ya. Nah itu harus kita fiksasi terlebih dahulu, walaupun belum bisa kita isolasi, tapi sudah harus kita fiksasi terlebih dahulu. Masalah isolasinya nanti setelah organ-organnya diangkat, nah nanti kalau sudah sampai di jaringan sarafnya baru bisa kita isolasi, gitu ya. Contohnya, nah untuk alatnya, nah ini ya, tikus. Terus terang Pak Teguh belum pernah ya kerja seperti ini ya, kerja fiksasi dengan cara perfusi ini ya, hanya dari baca-baca saja ya. Mungkin karena memang dulu penelitiannya tidak ke organ kepala dan ke otak gitu ya, tidak ke sana, ke reproduksi ya, yang kerja di nukleus gitu ya istilahnya, di sel-sel otak ini Pak Narno kayaknya ya. Pak Narno, beliau itu sampai membelah tengkorak tikus ya, membelah tengkorak tikus. Oke, ini tikus dengan sel saraf pusat ya, pada otak yang akan dikoleksi dan dibuat menjadi preparat histologi. Nah, ini jadi ini sepertinya langsung diambil ya, sel sarafnya langsung diambil dan dicampur dengan cairan fiksatifnya ya. Ini tikusnya, alatnya seperti ini ya. Nah ini saya carikan di Google, nah alatnya seperti ini ya. Kanula glassnya itu seperti ini. Saya sendiri belum pernah lihat ya, hanya dari gambar. Ya. Jadi ini mungkin cairan, kalau perkiraan saya, cairan fiksatifnya dimasukkan dulu, ya, dipaksa masuk, kemudian kembali disedot mungkin ya, disedot bersama dengan jaringan, misalnya sel saraf ya, jaringan saraf yang mau difiksasi atau yang mau dijadikan preparat. Kira-kira sepertinya seperti itu ya. Kemudian untuk perfusi, metode perfusi ini juga bisa dilakukan untuk pembuluh darah ya. Untuk pembuluh darah, ini kalau pembuluh darah itu cairan fiksasinya dipaksa masuk ya. Di darahnya diambil, kan mau lihat pembuluh darahnya. Mau melihat pembuluh darahnya, bukan darahnya tapi pembuluh darahnya. Ya. Yang mau dibuat preparat adalah pembuluh darahnya. Nah, ini cairan darahnya diambil dulu, kemudian digantikan oleh cairan fiksatifnya. Ya. Nah ini yang bisa dilakukan
dengan proses terakhir ya. Jadi pengambilan pembuluh darahnya bisa dilakukan terakhir, tidak khawatir kaku ataupun sudah rusak ya, karena sudah dimasukkan larutan fiksatif terlebih dahulu ya, walaupun nanti isolasinya terakhir gitu ya, belakangan setelah pengangkatan organ-organ yang lain. Kemudian perfusi ini juga bisa dilakukan untuk pengawetan hewan secara utuh, ya. Pengawetan hewan secara utuh, tapi tentu saja di luar organ internal. Ya. Jadi misalnya kayak ini loh, di apa namanya itu ya istilahnya, secara utuh gitu ya. Jadi misalnya burung yang sudah langka gitu ya, ditemukan mati gitu. Nah itu bisa ya, kalau masih awal masih zat atau cairan darahnya masih bisa dikeluarkan, itu masih bisa dipaksa ya cairan fiksatifnya untuk masuk. Tapi tentu saja si organ internalnya harus dikeluarkan semua ya, sehingga kosong ya, sehingga mungkin hanya ada muskulus, kemudian tulang dan sebagainya ya. Nah kalau fiksatifnya ini sudah secara perfusi dimasukkan lewat pembuluh darah, ini nanti semuanya bisa terawetkan ya, baik bulu dan sebagainya. Tapi seperti organ mata dan sebagainya tetap tidak bisa, ya harus dikeluarkan. Biasanya diganti dengan bola mata tiruan gitu ya. Jadi untuk apa namanya pengawetan ya fiksatif secara utuh ya, secara utuh pada tubuh hewan. Jadi kalau kalian mungkin lihat kadang kan ada orang-orang yang jual hewan-hewan yang sudah diawetkan itu ya, hewan langka. Nah, itu prosesnya seperti itu. Atau mungkin di kebun binatang ya, di kebun binatang di Surabaya itu ada satu ruangan tersendiri yang tempat koleksi hewan-hewan yang sudah diawetkan. Dan itu asli ya, itu asli hewan yang sudah mati terus diawetkan, bukan hewan buatan atau sintetis gitu ya. Kemudian sepertinya di Malang itu juga ada ya, di Jatim Park 2 itu yang Secret Zoo itu ya, ada departemen ruangan khusus besar gitu ya, yang isinya adalah hewan-hewan awetan. Itu salah satu caranya untuk mengawetkan itu dilakukan fiksatif, larutan fiksatifnya dimasukkan secara perfusi. Ya. Tetapi ada juga yang hewan secara utuh itu cara pengawetannya atau fiksatifnya dengan perendaman. Ya, ada juga yang seperti itu ya. Waktu Pak Teguh ke LIPI Bogor, ya, itu ada ikan apa namanya ya, culakan atau apa gitu ya. Jadi hewan yang sudah dianggap ikan yang sudah dianggap punah gitu ya, tetapi tiba-tiba ditemukan entah di lautan Manado atau di mana gitu ya. Nah, kemudian cukup besar ukuran ikannya ya, cukup besar seukuran kira-kira panjangnya sekitar 60 sampai 70 cm ya, separuh tinggi manusia lah kalau saya perkirakan gitu ya. Nah, jadi itu ditampung di dalam akuarium yang cukup besar gitu ya, ikannya kemudian ditata supaya dia bisa seperti berdiri gitu ya, maksudnya gitu ya, tidak tidur ya, tegak seperti dia berenang, kemudian direndam dalam larutan formalin. Jadi lumayan formalinnya ya, banyak sekali. Itu harus dijaga terus supaya formalinnya tetap ada. Dan kalau di lab kita juga ada ya, di lab kita punya ya, di lab biologi dasar ada kayaknya ikan mujair atau ikan gurami gitu ya, yang diawetkan secara utuh gitu ya, nah, direndam dalam satu larutan fiksatif. Kalau tidak salah formalin juga larutannya ya. Dan itu secara berkala harus ditambahi ya, karena larutannya tetap menguap ya, perlahan itu tetap menguap. Itu ya, jadi untuk pengawetan secara utuh itu bisa dilakukan, hewan yang mengawetkan hewan secara utuh itu bisa dilakukan dengan perfusi maupun dengan perendaman. Nah, kalau di mana ya, saya lupa apa, di LIPI ya, itu bahkan sampai ada spesimen bayi ya, embrio ya, embrio utuh itu diawetkan secara utuh itu ya, nggak tahu itu embrio siapa ya, atau mungkin embrio yang sudah mati gitu ya, mungkin tidak berkembang gitu, terus izin dan diawetkan ya, cukup ngeri juga ya, karena itu kan berarti mayat ya. Nah, itu
Terus di LIPI itu juga ada ular gitu ya, ular yang diawetkan secara utuh gitu ya, direndam dalam cairan fiksatif. Itu untuk fiksatif, kemudian nah, hewan difiksasi segera dengan cara perfusi sebelum organnya dikoleksi untuk menghindari kerusakan organ tersebutnya. Jadi ada yang tadi seperti jaringan saraf itu ya, sel-sel sarafnya harus dikoleksi terlebih dahulu ya. Jadi setelah dimasukkan cairan fiksasi sudah tercampur dengan jaringan sarafnya, itu kemudian sepertinya disedot supaya bisa segera diawetkan. Kalau pembuluh darah itu cukup fiksasinya dimasukkan dulu, setelah itu mengambil organ-organ yang mau diisolasi, baru terakhir kemudian pembuluh darahnya bisa diisolasi, entah di bagian mana yang diperlukan, gitu ya. Apakah yang dekat ekstremitas ataukah yang di dekat jantung pembuluh darahnya, ya terserah ya, sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Itu ya untuk cara fiksasi seperti itu. Kemudian kalau di jadwal itu setelah fiksasi ini langsung pewarnaan kayaknya ya, langsung pewarnaan. Nah, di situ kan jadi ada langkah mikroteknik yang putus gitu ya. Nah, di sini saya ceritakan saja setelah fiksasi nanti langkah selanjutnya adalah dehidrasi. Ya, dehidrasi. Jadi dehidrasi itu untuk menarik air ya, zat cair terutama air di dalam organ supaya benar-benar hilang ya. Nah, ini biasanya dengan mencelupkan ke alkohol biasanya ya, alkohol bertingkat ya. Nah, ini sudah di luar fiksasi ya, sudah langkah selanjutnya setelah fiksasi yaitu dehidrasi, kemudian clearing ya. Setelah dehidrasi itu clearing, nanti silakan dibaca sendiri. Maksud saya tampilkan ini supaya tidak miss gitu ya, supaya tidak langkahnya itu tidak terputus gitu ya, karena minggu depan kita sudah bahas tentang pewarnaan ya. Padahal dari fiksasi ke pewarnaan itu masih ada langkah-langkah sebelumnya ya. Setelah dehidrasi, nah ini ya menggunakan alkohol ya bertingkat biasanya. Setelah itu nah ini bisa juga digunakan dioksan. Nah, infiltrasi ya, infiltrasi ini nah, infiltrasi ini digunakan parafin cair ya, parafin cair. Nah, parafin cairnya ini kadang kan orang menerjemahkan parafin itu lilin gitu ya. Tapi sebenarnya yang untuk membuat blok mikroteknik ini parafinnya beda ya. Parafinnya itu bentuknya seperti beras ya, seperti beras tapi agak pipih gitu ya. Jadi seperti tetesan air tapi padat. Maksudnya ya seperti beras lah ya, seperti beras itu. Tapi sebenarnya parafinnya, cuman lebih pipih gitu ya. Dan itu cukup mahal harganya ya. 1 kilo itu sekitar dulu ya itu sekitar 800.000 per kilonya, 800.000. Jadi ditaruh di kertas-kertas itu ya, kemasan 1 kilo, ada yang setengah kilo juga. Itu mereknya apa ya, lupa saya. Nah itu ya, jadi di dalamnya isinya parafin cair, tapi bentuknya tidak lempengan gitu ya, atau seperti lilin padat gitu, tidak ya, tapi bentuknya seperti butiran-butiran beras gitu ya. Nah itu kalau dipanaskan ya dia akan mencair ya, karena parafin gitu ya. Nah itu yang digunakan untuk infiltrasi ya, untuk infiltrasi. Kemudian dilanjutkan dengan embedding ya, dengan embedding, kemudian setelah itu clearing, sebentar. Minyak segar, oh ya. Jadi setelah di infiltrasi ya, kemudian embedding, kemudian dilakukan pemotongan ya, pemotongan dan penempelan,
kemudian lanjutannya adalah clearing atau penjernihan. Ya, jadi ketika sudah ditempelkan di gelas benda, ya, jadi sudah dipotong jadi pita gitu ya, pita parafin yang di dalamnya ada organ atau jaringan yang sudah dipotong dengan mikrotom, ya, sudah nempel di apa namanya gelas benda. Nah itu kan parafinnya harus dihilangkan, ya, parafinnya harus dihilangkan sehingga yang nempel nanti tinggal organnya saja, potongan organnya saja. Nah itu dilakukan cleaning atau penjernihan. Ya. Jadi transisi dari alkohol ke parafin. Ya. Nah, nanti sudah benar-benar bersih dari parafin, baru kemudian bisa dilakukan pewarnaan. Ya. Nah, di tahap itu, setelah itu bisa dilakukan pewarnaan. Ya. Jadi pewarnaannya bisa HE, bisa dengan beam red, bisa atau mungkin pewarnaan imunohistokimia bisa, ya, sesuai dengan tujuan dari pembuatan preparat tersebut. Ya. Mudah-mudahan nanti di praktikum ada diterangkan ya tahapan setelah fiksasi, ya, tahapan setelah fiksasi secara lengkap detail itu. Bapak Teguh agak lupa ya, karena kan tahapan mikrotek itu cukup panjang ya. Kalau praktek itu biasanya tetap ngadap atau membaca langkah-langkahnya ya, membaca langkah-langkahnya. Kecuali yang teknisi expert gitu ya. Jadi dulu di lab hewan itu ada seorang teknisi yang cukup expert ya, karena beliau memang sudah sering mengerjakan pembuatan preparat, jadi seperti sudah hafal di luar kepala gitu ya, sudah sering dikursuskan juga, tapi beliau sekarang sudah pernah tugas ya. Nah kalau itu memang karena kerjaan hari-harinya itu ya beliau sangat hafal ya langkah-langkahnya. Jadi mudah-mudahan untuk tahapan setelah fiksasi itu nanti di praktikum mudah-mudahan masih diterangkan ya, mulai dari apa tadi ya, apa lagi ya, setelah fiksasi itu ada dehidrasi ya, dehidrasi untuk menghilangkan zat cair itu biasanya dengan cara alkohol bertingkatnya, dicelupkan alkohol bertingkat dari sekitar 30% sampai 98%. Ya. Nah setelah tahap itu sepertinya bisa langsung dilakukan infiltrasi parafin ya, parafin cair, kemudian emptying ya, kemudian pemotongan ya, pemotongan menggunakan mikrotom, didapatkan pita parafin yang di dalamnya ada organ atau jaringan yang sudah dipotong sangat tipis ya, ukurannya sekitar 5 mikron, kemudian setelah nempel di gelas benda itu dilakukan proses clearing ya, pembersihan dari parafin ya, parafinnya dihilangkan sehingga tinggal organnya dan masih jernih ya, masih transparan ya. Nah kemudian baru dilakukan pewarnaan untuk bisa mengamati entah itu membran sel, organel sel, nukleus gitu ya, di bawah mikroskop, karena nanti pewarnaan yang dilakukan ini akan diserap oleh organel maupun membran sel ataupun nukleus ya, sehingga nanti penampakannya jadi kontras, tidak transparan lagi dan bisa diamati dengan jelas di bawah mikroskop. Mungkin itu ya yang bisa Pak Teguh sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mikroteknik ini memang didukung dengan praktikum ya, jadi sinkron antara perkuliahan dengan praktikumnya. Dan mikroteknik ini merupakan mata kuliah istilahnya yang berjenis tekniknya, berjenis teknik, jadi seperti kultur jaringan hewan, mikroteknik ini harusnya kuliahnya itu ada praktikumnya ya, jadi teknis ya. ke skill gitu ya. Bapak, maaf ada yang kendala absen. Iya ya, saya mau habis waktunya. Ya, silakan. Siapa ini yang kesulitan absen? Saya bantu.
Ada Retno, Pak. Retno, Dinsa, dan Dela. Ya, bentar ya. Dulu. Ya, sebentar. Dela, Mbak Dela hadir? Belum ya? Dinsa ya? Mbak Dinsa tadi ya? Dinsa hadir, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Mbak Dinsa sudah. Ya, terus Retno. Iya, Bapak. Ya, sebentar ya, saya cari dulu namanya. Agak susah ini banyak. Mana nih? Kok nggak ketemu? Oh, di halaman terakhir, halaman 7. Sudah, Mbak Retno, silakan dicek. Iya, Pak. Ya, tinggal Mbak Dela. Mana ini Mbak Dela? Absen ya? Memang tidak hadir? Tidak hadir ya? Baik. Tidak apa-apa ya, tidak masalah. Absensinya sudah di atas 10 kali ya. Sudah lebih dari 75% sepertinya. Baik, kita akhiri dulu perkuliahan untuk pagi hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan, materinya tentang pewarnaan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kita akhiri kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak Teguh. Terima kasih, Pak Ya, Teguh. sama-sama. Izin ya, Terima Pak kasih, Teguh, izin Bapak. live dulu. Ya, izin live dulu.